Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang React Hooks. Jadi sebelumnya itu kita udah mempelajari use reducer, maka hari ini kita akan coba lebih mendalami ke useref. Di mana useref ini adalah cara kita untuk bisa mengakses DOM atau Document Object Model dan menyimpan nilainya gitu ya. Jadi useref ini adalah salah satu hook di React yang memungkinkan kita itu bisa mengakses elemen DOM secara langsung ya, karena kan JavaScript itu tidak jauh dari dokumen object model, so kita tetap bisa menggunakannya di React. Terus juga menggunakan useref kita dapat menyimpan nilai yang persistent di antara render tanpa memicu re-render ketika nilainya berubah gitu ya. Nah ini jadi kita coba untuk mempelajari introduction soal useref terlebih dahulu. Apa sih itu useref gitu ya? Seperti yang tadi saya udah jelasin, useref itu adalah hook yang memungkinkan kita untuk dapat mengakses elemen DOM. Terus juga dia dapat menyimpan nilai yang persisten di antara render tanpa memicu re-render ketika nilainya berubah. Karena kalau misalnya kita menggunakan useState gitu ya, nilai itu ketika berubah maka dia memicu re-render, dia harus merender ulang gitu. Nah, jadi menggunakan useref ini akan membantu kita untuk memaksimalkan kemampuan aplikasi kita lah, supaya dia tidak jadi nge-lag gitu ya, atau mungkin terlalu banyak melakukan render itu kan tidak bagus juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan sih kita harus menggunakan useref gitu ya. So, yang pertama itu adalah ketika kita perlu mengakses dan memanipulasi elemen DOM secara langsung, misalnya untuk memberikan fokus pada input dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dokumen object model. Yang kedua adalah untuk menyimpan nilai yang tidak membutuhkan re-render saat diperbarui, seperti timer, interval, atau cache data. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang sebetulnya tidak perlu untuk re-render gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan useref. Nah, konsep dasar useref itu adalah ref untuk mengakses DOM. Ini yang pertama. Dengan useref kita dapat mengacu ke elemen DOM dalam komponen React. Ini sangat berguna jika kita ingin misalnya memfokuskan input secara otomatis ketika halaman dimuat. So, ini adalah kodenya. Jadi nanti kita bikin satu fungsi untuk input fokus gitu ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman juga import terlebih dahulu useref dan juga useEffect untuk melakukan penggunaan yang tadi ya, yang kita pengen biar dia tuh jadi fokus gitu. Nah, useEffect di sini difungsikan untuk menjalankan side effect-nya ya. So, setelah kita buat satu fungsi untuk input fokus, maka kita lanjutkan untuk membuat satu variabel input ref yang menyimpan nilai useRef dengan nilai awalnya adalah 0. Ketika sudah kita buat, maka kita lanjutkan dengan menggunakan fungsi useEffect dengan memanggil callback-nya itu adalah input ref atau variabel input ref .current.focus gitu ya. Fokus di sini adalah fungsi. Jadi nanti ini akan langsung fokus pada input saat komponen dimuat. Setelah itu kita return input, berikan refnya menjadi input ref dan placeholder-nya adalah focus on me kayak gitu. Nah, nanti bisa dites sendiri untuk kode yang ini. Selanjutnya di sini ada penjelasan kodenya. Tadi untuk input ref itu dibuat menggunakan useRef dan dihubungkan ke elemen input melalui properti ref. Setelah itu ketika komponen dimuat, useEffect memanggil input_ref.current.focus untuk memberikan fokus otomatis pada elemen input. Jadi dia bekerja bersama-sama ya, karena memang hooks lifecycle hooks gitu ya, bisa bekerja atau dia kombinasi lah ya. Misal menggunakan useEffect atau mungkin teman-teman mau juga menggunakan barengan dengan useState gitu ya. Nah, satu lagi adalah ref untuk menyimpan nilai persisten. Selain mengakses DOM, useRef dapat digunakan untuk menyimpan data persisten ya di antara render. Nilai yang disimpan dalam useRef tidak akan menyebabkan re-render ketika berubah. Kayak yang tadi udah saya jelasin, dimana kalau kita menggunakan useState maka akan ada yang namanya re-render atau render ulang. So, kita coba lihat contoh kodenya. Di sini kita akan coba bikin komponen counter, di mana ya kita akan buat satu variabel yang akan menyimpan nilai useRef-nya dengan nilai defaultnya itu adalah 0. Baru kita coba menggunakan
useState di sini nih. Jadi kita gabungkan ya. Setelah itu kita coba bikin satu fungsi untuk melakukan increment atau peningkatan satu dan seterusnya gitu ya, dengan menggunakan fungsi useState gitu ya. Jadi nanti nilainya ini akan terus meningkat ketika kita mungkin klik gitu ya, karena kan di sini ada button untuk klik nih. Terus juga kita lakukan render count.current, terus kita tingkatkan jumlah render pada setiap render gitu. Setelah itu baru kita panggil ke dalam satu komponen dengan menggunakan di sini itu paragraf gitu ya. Terus nanti akan ada nilai counternya itu ada berapa dari countnya ya, dari si state kita. Terus kita bikin satu button untuk menerima nilai incrementnya menggunakan event on click gitu ya. Terus nanti kita berikan juga satu lagi penjelasan komponen rendernya itu ada berapa kali gitu ya, menggunakan render count.current times gitu. Nanti bisa dicoba ya. Nah, penjelasan kodenya yang pertama itu adalah render count. Ini menyimpan berapa kali komponen telah dirender tanpa menyebabkan re-render. Jadi setiap kali komponen di-render ulang, nilai re-render count.current akan meningkat gitu. Nah, sekarang perbedaannya antara useref dengan useState itu adalah useref tidak memicu re-render ketika nilainya berubah, dan ini biasanya digunakan untuk akses DOM atau penyimpanan nilai yang tidak terkait dengan tampilan. Nah, sedangkan useState akan memicu re-render komponen ketika nilai state berubah dan digunakan untuk data yang mempengaruhi tampilan antarmuka. Contoh penggunaan useref dan useState itu yang pertama adalah untuk useref menyimpan nilai input secara langsung, fokus otomatis, atau menyimpan timer. Terus yang untuk useState itu adalah mengelola nilai input, status tombol, atau data yang akan ditampilkan. Tapi ya ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Mungkin teman-teman mau menggunakan useState aja tanpa menggunakan useref pun tidak masalah. Tapi disarankan ketika memang projectnya itu atau mungkin programnya tidak perlu re-render, maka disarankan menggunakan useref. Oke, mungkin itu aja ya untuk yang kita pelajari secara teorikal. Sekarang kita masuk ke pengkodeannya gitu ya. Kita praktek untuk melakukan contoh dulu untuk yang input fokus. Jadi di sini saya akan coba untuk memberikan contoh yang input fokus dulu. So yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus import terlebih dahulu useState dan juga useref ya, karena kan kita mau pakai gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bikin satu komponen, namanya itu adalah input focus kayak gini. Setelah itu kita coba export default aja input fokusnya kayak gini, supaya nanti bisa kita akses di main kita ya. Jadi di app.js kita bisa kita pakai. Nah, di sini saya coba bikin satu variabel. Di sini harusnya kita return dulu ya, return sesuatu gitu. Nah, di sini saya bikin pakai tag kosong aja. Nah, gini aja dulu deh. Nah, baru kita bikin satu fungsi untuk input satu variabel untuk input ref kita yang kita definisikan gitu ya. Di sini useref. Nah, ini kita taruh nilainya adalah 0. Setelah itu kita bikin side effect menggunakan useEffect, di mana di sini kita menjalankan input ref current focus ya tadi ya. Fokus kayak gini. Jangan lupa untuk berikan array parameternya ya di sini ya. Array dependencies supaya dia hanya akan berjalan satu kali. Setelah itu baru kita berikan di bagian sini itu satu input gitu ya. Satu input type-nya dihapus saja nggak apa-apa atau boleh dibiarin. Terus di sini kita berikan ref-nya menggunakan input ref. Terus kita berikan placeholder focus on me. Nah, ini cuma untuk kasih tahu aja sih. Sorry, yang useState salah ya. Harusnya kita pakainya useEffect bukan useState.
Oke, baru kita coba jalanin npm start aja. So, di sini ketika kita lakukan render pertama kali, maka dia akan langsung melakukan fokus nih. Jadi, nah ini adalah salah satu ciri bahwa dia tuh harus difokuskan ke sini. Maksudnya apa? Jadi ketika kita refresh, ini saya refresh, dia akan langsung aktif ke sini gitu. Ya, itu maksudnya adalah yang fokus on me gitu ya. Ini kalau misalnya saya matiin, maka dia ketika saya refresh dia tidak fokus. Jadi dia tidak memberitahukan bahwa kita harus langsung mengisi sesuatu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari penggunaan useref. Jadi bisa untuk memberikan fokus menggunakan DOM gitu ya. Jadi konsepnya kayak gitu. Terus satu lagi adalah untuk yang tadi ya, yang counter itu ya. Di sini berarti kita hapus, kita bikin lagi, kita import. Nah, di sini baru kita menggunakan useState dan useref. Nah, kita bikin satu komponen counter namanya. Bentar, di main kita kah udah dipanggil? Ini seharusnya nanti kita panggil dulu ya. Dia terhitung sebagai bentar, kita coba berikan counter, terus di sini itu adalah fungsi ya. Udah, kalau gitu kita export default di bawah counter gini. Oke, setelah itu baru kita coba buat satu return untuk nilai sesuatu gitu ya. Di dalam komponennya itu nanti kita mau panggil apa aja. Yang pertama itu kita memanggil nilai counternya, nanti by counter kayak gitu kan. Terus kita mau panggil juga button untuk counter ya kan, dengan eventnya nanti yang on click kayak kan, increment. Ini untuk melakukan penambahan. Terus nanti ada penjelasan komponennya itu sudah di render berapa kali gitu kan, dengan menggunakan pemanggilan variabel seperti itu. So, kita bikin dua variabel. Sebenarnya satu variabel, satu lagi useState ya. Nah, satu variabel untuk menyimpan nilai dari render count-nya. Ya, di sini kita menggunakan useref dengan nilai default 0. Setelah itu kita bikin const count, set count. Ini adalah useState kita dengan nilai defaultnya adalah 0. Terus kita bikin satu fungsi const increment kayak gini. Baru kita bikin satu fungsi untuk melakukan penambahan ya. Jadi di sini count plus 1. Oke. Terus baru kita panggil render count kita ketika dia melakukan render gitu ya. Nah, ini setiap dia melakukan render maka dia akan ditambahkan 1 terus. Nah, di sini kita panggil untuk yang counter kita, berarti kita panggil count kita untuk melihat berapa kali dia bertambah. Terus komponen yang di rendernya itu berarti kita tinggal panggil render count.current kayak gini. Kira-kira ada yang salah? Tidak ada. Baru kita coba jalankan ya. Nah, di sini ada yang salah nih. Di bagian app kita belum panggil. Di sini kita panggil dulu. Tadi apa? Counter. Kayak gitu. Saya coba save. Terus di sini ada useRef katanya. Useref.js. Sebentar. Oh, ini belum kita panggil. Buttonnya kita harus panggil dulu ya. Ini di on click increment kayak gitu. Nah, ini udah ya. Ini useRef apaan? Wait, ada useRef. Walah, ini reducer kemarin. Nah, udah. Sekarang kita refresh dulu. So, ketika saya akan klik, kita akan coba lihat berapa kali komponen ini sudah dirender. Nah, nanti akan terlihat komponen-komponen yang berapa kali dia sudah terrender begitu ya. Ternyata dia dirender hampir sampai 21 kali. Oke, sekarang kita akan coba bahas soal perbedaan antara penggunaan dari useState dan juga useref. Tadi ya, sebetulnya intinya adalah ketika kita menggunakan useState maka dia wajib untuk
merender ulang. Sedangkan menggunakan useref, kita tidak perlu melakukan perenderan ulang. Maksudnya seperti apa? Kita akan coba lakukan sebuah percobaan sederhana. Jadi saya akan coba untuk membuat satu fungsi di mana kita akan membandingkan penggunaan useStep dan useref dalam satu studi kasus yang sama untuk melakukan sebuah login form. Jadi kita akan coba buat satu komponen login form. Di dalamnya adalah kita gunakan useStep dan juga useref. Jadi kita bandingin. Coba kita tes. Di sini saya akan bikin satu file lagi untuk yang state ya. Jadi state.jsx. Jadi ini untuk yang useref dan ini untuk yang useState gitu ya. So, yang useState dulu kita bikin import state useState ya. useState from React, and then kita coba bikin satu login form, komponen login form. Terus kita buat dia menggunakan arrow function aja. Kita export default login form. Di sini kita pakainya yang login form state ya, login form state kayak gini, supaya nanti ada pembeda. Gitu. Terus kita return nilai sesuatu. Baru kita bikin satu fungsi yang akan menyimpan nilai username dan password. Username, set username. Di sini useState. Kita bikin aja kosong kayak gini ya. Baru biar nggak lama saya copy, saya paste. Terus di sini saya ganti jadi password. Terus di sini saya ganti jadi password. Oke. Setelah itu kita akan berikan console.log untuk melihat apakah komponen ini sudah dirender atau belum gitu ya. Atau berapa kali lah dia nanti ngerender di bagian konsol. So nanti kita akan lihat di inspect element. Setelah itu saya bikin const handle untuk submit. Jadi ketika submit di sini itu kita berikan parameter ya sebenarnya bebas ya. Jadi prevent default ini untuk mengatur default awalnya. Terus kita console.log username-nya yang kita inputkan itu adalah apa gitu ya. Username kayak gini. Terus di sini saya paste bentuk yang password. Nah, di sini saya panggil password. And then saya set username. Ketika sudah melakukan handle submit, maka kita set dia menjadi kosong. Set passwordnya jadi kosong juga. Gitu ya. Setelah itu barulah kita panggil dia ke dalam return kita. Ya, di sini seharusnya dia kita bungkus dengan menggunakan kurung kayak gini. Setelah itu baru kita coba buat sebuah div. Langsung aja ke form ya. Jadi kita bikin satu form kayak gini. Dengan actionnya itu kosongin, kita tidak menggunakan action. Tapi di sini on submitnya kita ganti jadi handle submit. Jadi dia akan menjalankan handle submit, fungsi handle submit. Setelah itu kita bikin div dengan di dalamnya itu kita buat label. HTML4-nya nggak usah, kita nggak pakai. HTML4-nya pakai ya. Jadi ini untuk yang username. Terus di sini username. Nanti berarti ada password. Di sini password. Nah, di sini berarti kita berikan input. Ya kan? Inputnya ini adalah teks. Terus kalau username teks ya. Jadi value-nya kita ganti jadi username. Sedangkan on-chain-nya kita ganti jadi kita bikin satu fungsi untuk mengambil nilai set username target value. Jadi kita ambil nilai yang diinputkan oleh si user gitu ya. Nah, saya gedein dikit ya. Oke, setelah itu
Saya bikin lagi satu fungsi ya. Di sini itu untuk yang password. Jadi ini saya hapus, yang password di sini juga saya hapus. Oke, oh iya, ini untuk yang ID-nya ini kasih username ya. ID-nya ini adalah username, terus juga type-nya type-nya itu adalah text. Type-nya text kayak gini. Nah, terus untuk yang password, so ini kita ganti jadi password, terus type-nya adalah password. Kayak gini ya. ID-nya adalah password. Terus ini kita ganti jadi set password kayak gini. Loncengnya jadi set password ya. Baru setelah itu kita berikan satu button untuk submit. Jadi di sini type-nya adalah submit. Nah, di sini submit. Atau login deh. Set kayak gini. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka bisa kita lanjutkan untuk melakukan testing. Kita refresh, di sini belum ada. Kenapa belum ada? Karena mungkin belum kita panggil ya. Ini kan masih state ya kan. Jadi kita ke app, di sini ini saya kosongin, ini juga saya matiin. Kita sekarang panggil adalah state. Tadi login form ya. Login form from state. Kayak gini kita panggil, setelah itu kita lihat di sini. Nah, ketika kita lakukan inputan, maka dia akan melakukan render. Dimana caranya kita tahu? Tadi kita udah set ketika dia render, maka dia akan ada di console.log kita atau di bagian inspect elemen kita. Kita coba inspect, terus kita masuk ke console, saya refresh. Jadi React secara otomatis itu akan melakukan render terlebih dahulu 2 kali. Kenapa 2 kali? Render pertama itu untuk supaya dia bisa merender si tampilan kita gitu ya. Render kedua itu adalah karena kita menggunakan React strict ya di index kita nih, React strict mode. Jadi dengan menggunakan ini maka secara otomatis React itu akan melakukan 2 kali render. Nah, ini 2 kali rendernya adalah karena ya pertama kali kita menjalankan project emang kayak gitu. Oke, itu nggak perlu dihitung. Sekarang waktunya kita untuk melakukan tes. Jadi ketika saya lakukan input, nah ini belum saya input aja dia udah ngerender tuh. Jadi apalagi kita lakukan input gitu kan. Setiap kali kita melakukan input dan juga menghapus apapun lah aksi atau aktivitas yang kita lakukan, maka dia akan terus merender. Nih saya misal tambahin input apa gitu kan, terus passwordnya apa gitu. Nah ini dia render terus dan dia akan selalu merender. Even kita lakukan submit, di submit nilainya masuk memang, namun dia akan melakukan render juga gitu loh. Nanti ketika kita input lagi dia render lagi, input lagi render lagi, kita submit nilainya masuk, tapi dia terus merender dan akan sebanyak ini gitu rendernya. Dan ini akan mengurangi performa aplikasi kita ya kan. So solusinya adalah kita menggunakan useref. Nah sekarang kita coba untuk ganti fungsinya menggunakan useref. Jadi ini saya copy aja semua kodenya, terus saya pindah ke yang useref. Di sini saya paste. Terus kita ganti nama login komponennya jadi login form ref kayak gini. Ya. Terus di sini juga saya ganti jadi ref. Oke. Terus ada beberapa yang harus kita hapus, use state-nya kita nggak pakai. Di sini kita ganti jadi use ref. Kayak gini. Baru di awal berarti kita harus mendefinisikan si use ref-nya terlebih dahulu dong. Karena kita perlu untuk membuat 2 variabel ya. Karena kan ada username ref dan juga password ref ya. Useref di sini nilai set awalnya adalah 0. Terus kita bikin const password ref. Useref nilai awalnya juga 0. Oke. Setelah itu kita console.log komponen rendernya supaya kita tahu apakah dia ada render atau tidak. Baru untuk prevent defaultnya tidak perlu dihapus, kita tinggal mengubah fungsi state kita menggunakan yang useref gitu kan. Di sini saya mau bikin console.log. Ini kenapa nih? Console.log. Kita panggil username yang masuk itu apa gitu ya dari inputan user. Nah, di sini username ref dot current value ya.
Oke. Baru saya ganti untuk yang password ref. Terus di sini kita ganti jadi password ref. Kayak gini. Setelah itu kita lakukan pengubahan nilainya ketika sudah diinput menjadi kosong gitu ya. Berarti kita tinggal panggil username ref dot current dot value-nya. Jadi value-nya itu kita ubah jadi kosong kayak gini. Terus saya ubah untuk yang password juga. Password. Nah, yaudah dia akan jadi kosong. Setelah itu untuk yang formnya tetap kita panggil handle submit, tapi di sini kita ubah untuk properti-properti yang ada di dalam input kecuali type-nya ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita berikan ref-nya itu ke username ref. Terus ID-nya tetap username. Terus type-nya text. Oke, ini tidak ada banyak perubahan. Berarti di sini value ini kita hapus. ID-nya tetap sama, type-nya sama. Nah, on-chain-nya kita hapus juga. Di sini kita tinggal ubah jadi ref-nya itu adalah password ref. Kayak gini. Terus udah, itu aja. So, sekarang kita udah ada satu komponen untuk yang login from ref-nya. Berarti kita harus panggil dulu di app.js kita. Di sini saya panggil login form ref kayak gini ya. Baru kita coba bandingkan. Yang ini saya matikan terlebih dahulu karena saya tidak ingin menggunakan yang menggunakan useState. So, ini saya refresh, dia akan dari ulang dan dia akan tetap melakukan render komponen di awal ya, di awal. Memang ini wajib ya. Setelah itu ketika saya lakukan penambahan atau input data, dia tidak akan melakukan banyak render atau memang tidak merender sama sekali malah. Misal saya inputkan di key Fernando gitu kan. Terus passwordnya misal 1234. Dan ketika saya login, maka dia bahkan tidak merender ulang gitu ya. Kalau tadi menggunakan useState, dia harus render ulang. Jadi kalau saya input lagi gitu kan apa gitu. Nah, nanti dia akan tetap masuk gitu. Nah, berarti menggunakan useref kita tidak perlu melakukan re-render yang banyak seperti menggunakan useState. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Saya harap penjelasan tentang useref ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk menggunakan React Hooks useref supaya menggantikan useState ketika memang membutuhkan sebuah komponen tanpa render ulang. Oke, terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih.